Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul yaitu Self Healing Jamaah dalam kegiatan Itikaf pada Masjid Al-Aqobah 1 PT Pusri. Nah, untuk yang pertama yaitu self healing akan dibacakan atau akan dijelaskan oleh Aditya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan yaitu self healing. Apa itu self healing? Self healing menurut Sui pada tahun 2004 mengatakan bahwa self healing juga dapat dicapai melalui mekanisme psikologis yang sengaja diterapkan. Pendekatan ini dapat meningkatkan kondisi psikologis dan fisik seseorang. Penelitian Hawkes menegaskan bahwa hal ini dapat dicapai melalui berbagai mekanisme, termasuk relaksasi, latihan pernafasan, latihan kebugaran, citra, dan meditasi. Self-healing. Self-healing terdiri dari dua kata, yaitu self dan healing. Self yang merujuk pada diri sendiri, sedangkan healing yang berarti pengobatan atau yang berkaitan dengan pengobatan. Dalam proses pengobatan, ada banyak metode yang digunakan untuk menyembuhkan, seperti berobat dengan dokter, psikiater untuk yang hal kebatinan, psikolog, atau ahli lainnya sesuai dengan penyakit atau masalah yang dihadapi. Self-healing merupakan cara untuk menyembuhkan penyakit tanpa obat. Fokus pada self-healing yaitu mengeluarkan perasaan dan emosi yang terpendam dalam tubuh. Secara bahasa, self-healing diartikan sebagai penyembuhan diri. Dalam terapi self-healing, salah satu prinsipnya adalah tubuh manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan menyembuhkan dirinya sendiri secara alami melalui metode tertentu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai self-healing. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aditya atas penyampaian materinya. Kemudian mengenai itikaf akan dijelaskan oleh Salman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Muklisin sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu itikaf. Itikaf menurut ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menyatakan itikaf ialah menetapkan seorang dalam masjid dengan disertai niat khusus yaitu ibadah. Definisi ini juga diikuti dengan dan disepakati oleh Syaribini dan Al-Kauhajil dalam kitab Muknil Mutajil dan Zadul Mutajil. Orang yang menjalankan itikaf disebut mutakif. Adapun syarat sah bagi mutakif yaitu muslim atau beragama Islam, akil atau orang yang berakal, dan mumayyiz atau orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, serta suci dari hadas besar. Lanjut, itikaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Selama itikaf, gelombang otak manusia masuk ke dalam gelombang alfa, yang juga terjadi saat meditasi atau mindfulness di dalam kehidupan, sehingga menciptakan ketenangan dan mengurangi kecemasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator, dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salman. Selanjutnya mengenai rukun itikaf dan syaratnya dan syarat-syaratnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Para ulama berpendapat dan menyepakati bahwa ada 4 rukun yang harus dipenuhi dalam ibadah itikaf, yaitu yang pertama mu'takif, niat beritikaf, tempat itikaf, menetap di tempat itikaf. Pertama, orang yang melaksanakan itikaf atau mu'takif memiliki syarat sah, yaitu muslim, akil, mumayyiz, dan suci dari hadas kecil maupun besar. Adapun dasar larangan bagi seorang yang memiliki hadas besar atau berjanabah dilarang melakukan itikaf, yaitu tercantum dalam Al-Quran ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub
terkecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi. Kedua, niat beriktikaf, hal ini masuk dalam rukun iktikaf untuk menegaskan perbedaan ibadah iktikaf dengan ibadah lainnya. Sebab ada orang yang berdiam diri di masjid namun bukan dalam ibadah seperti hanya duduk dan mengobrol dengan temannya dan tidak disertai niat iktikaf, maka dia tidak mendapat pahala iktikaf. Fungsi lain dari niat iktikaf juga untuk menegaskan hukum iktikaf, apakah ia wajib bagi yang bernazar ataupun iktikaf sunnah. Ketiga, yaitu tempat iktikaf adalah masjid. Para ulama bersepakat ada 3 masjid sebagai tempat iktikaf, yaitu Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, Palestina. Hal ini mengisyaratkan bahwa tempat sah bagi mutakif melakukan iktikaf di masjid jami, yaitu masjid yang setiap waktu sholat dilakukan berjamaah, ada imam dan makmum. Selain dari 3 masjid tersebut, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mazhab. Pada mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa masjid yang sah dijadikan tempat itikaf yaitu masjid jami. Sedangkan menurut mazhab Maliki Syafi'i, keduanya tidak mensyaratkan apakah masjid itu ada jamaah sholat 5 waktu atau tidak. Yang terpenting adalah ketika bangunan tersebut berstatus sebagai masjid, maka boleh digunakan untuk beriktikaf. Daripada itu, ulama sepakat bahwa wanita diperbolehkan untuk beriktikaf di dalam masjid dengan syarat keberadaan wanita tersebut tidak menimbulkan fitnah. Jika dikhawatirkan keberadaan wanita tersebut menimbulkan fitnah, maka diperbolehkan melakukan iktikaf di rumah, yaitu di ruangan khusus atau musola dalam rumah. Keempat, menetap di dalam masjid. Mutakif dilarang keluar masjid kecuali dalam keadaan terdesak yang mengharuskan mutakif keluar dari masjid. Para ulama berbeda pendapat mengenai durasi itikaf, yaitu berapa lama mutakif harus berdiam diri di masjid. Dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali menegaskan durasi untuk beriktikaf yaitu minimal 60 menit. Sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu sehari semalam tanpa putus. Adapun waktu khusus yang bagus untuk itikaf yaitu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hal ini dilakukan Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah melaksanakan itikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan itu tidak beliau tinggalkan hingga beliau wafat. Setelah Rasulullah meninggal, maka istri beliaulah yang melaksanakannya. Kemudian slide selanjutnya, yaitu yang membatalkan itikaf. Adapun yang membatalkan itikaf, di antara lain yaitu pertama jima. Sangat sulit dibayangkan ada orang yang melakukan jima dalam masjid, sedang orang tersebut tengah melakukan itikaf. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beritikaf di masjid, ketika mu'takif keluar dari masjid tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Ketiga, yaitu murtad. Ketika mutakif tengah beritikaf, lalu ia murtad atau keluar dari agama Islam, maka otomatis itikafnya batal. Sebab salah satu syarat itikaf yaitu muslim. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, bila kamu menyekutukan Allah atau murtad, maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi. Keempat, yaitu mabuk. Dan kelima, yaitu haid dan nifas. Ini berlaku bagi wanita. Jika mu'takif wanita tiba-tiba haid ketika ia tengah itikaf, maka otomatis itikafnya batal. Karena salah satu syarat mu'takif yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian, selanjutnya mengenai metode akan disampaikan oleh Farhan. Kepadanya saya persilahkan. Nah, baik, soalnya dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini, jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus yang mana bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap suatu fenomena. Nah, metode penelitian kualitatif sendiri adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang secara mendalam terkait dengan kegiatan itikaf. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis fenomenologi untuk mempelajari pengalaman subjektif pada individu tentang self healingnya dengan kegiatan itikaf dan bagaimana individu tersebut memahami dari kegiatan itikaf tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya mengenai hasil akan disampaikan oleh Raka. Padanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, jadi dari penelitian kami membuahkan hasil. Yang pertama dari self healing. Nah, self healing ini memiliki beberapa hasil. Ada kelima hasil. Yang pertama itu ketenangan emosional. Nah, jadi para jemaah yang melakukan itikaf ini dia tuh merasakan peningkatan dalam ketenangan emosional mereka. Nah, terus kemudian suasana di dalam masjid yang damai itu, terutama pada malam hari itu, menciptakan lingkungan yang ideal bagi mereka untuk mereka itu melakukan introspeksi diri dan meditasi dengan dirinya. Kemudian yang kedua ada kedekatan spiritual. Nah, aktivitas ibadah seperti misalnya tuh kayak kita berzikir, sholat tahajud, dan membaca Al-Quran saat kita itikaf itu membantu kita merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini tuh berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan spiritual kita. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan stres. Jadi, itikaf ini berfungsi juga sebagai metode yang efektif dalam mengelola stres. Nah, para jamaah itu melaporkan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan hidup mereka dan permasalahan mereka setelah mengikuti kegiatan itikaf ini. Kemudian yang keempat, variasi pengalaman. Meskipun manfaat penyembuhan diri berbeda-beda setiap individu itu. Nah, namun jamaah yang konsisten melaksanakan itikaf ini selama bertahun-tahun, mereka itu menunjukkan peningkatan mereka, ketenangan batin mereka yang signifikan. Kemudian yang kelima, teori gelombang otak alfa. Nah, proses penyembuhan diri yang dialami oleh jamaah sesuai dengan teori gelombang otak alfa ini, di mana aktivitas meditasi dan ibadah menghasilkan relaksasi serta ketenangan pikiran. Jadi secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa itikaf itu bukan hanya sekedar ibadah sunnah, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan spiritual mereka. Kemudian hasil dari itikaf terdapat 4 hasil. Yang pertama itu peningkatan kesehatan mental. Nah, kegiatan itikaf ini terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan mental para jemaah. Mereka itu merasakan ketenangan batin dan pengurangan tingkat stres mereka setelah menjalankan kegiatan itikaf tersebut. Kemudian kedekatan spiritual. Para jamaah ini merasakan ikatan yang lebih mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah seperti sholat malam, berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Pengalaman ini tuh memperkuat rasa spiritualitas mereka dan hubungan dengan aspek keagamaan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, refleksi diri. Nah, suasana tenang di masjid itu khususnya pada malam hari itu menciptakan momen bagi jamaah untuk refleksi diri. Nah, kegiatan ini tuh memberikan kesempatan bagi mereka untuk merenung dan memikirkan tujuan spiritual mereka. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengelolaan stres. Nah, itikaf ini berfungsi sebagai metode yang ampuh dalam mengelola stres. Para jamaah itu menyatakan bahwa suasana ibadah membantu mereka dalam menghadapi tekanan dari kehidupan sehari-hari. Nah, jamaah yang rutin melaksanakan itikaf ini melaporkan perasaan damai dan kedekatan spiritual yang lebih mendalam, meskipun pengalaman self-healing bervariasi di setiap individu. Mereka itu konsisten dalam beribadah selama itikaf menunjukkan tingkat ketenangan jiwa yang tinggi. Nah, penelitian ini tuh menegaskan bahwa itikaf bukan hanya sekedar ritual ibadah, tetapi juga alat penting dalam meningkatkan kesejahteraan mental serta sebagai strategi untuk mengelola stres yang efektif. Nah, walaupun manfaat itikaf bervariasi di setiap individu, mereka itu rutin melaksanakan itikaf selama bertahun-tahun, kemudian melaporkan hasil peningkatan ketenangan jiwa yang lebih mendalam dan konsisten. Nah, lanjut ke bagian diskusi. Nah, melalui pendekatan analisis fenomenologi ditemukan beberapa faktor yang mendukung perbaikan kesehatan mental dan spiritualitas para jamaah yang mengikuti itikaf ini. Yang pertama ada ketenangan emosional. Nah, suasana damai di dalam masjid itu terutama saat malam itu kan menciptakan suasana yang ideal untuk refleksi dan meditasi. Nah, ketenangan ini tuh memberikan kesempatan bagi jamaah untuk mengeksplorasi emosi mereka
serta perasaan mereka yang merupakan langkah penting dalam proses pemulihan diri mereka. Kemudian yang kedua, kedekatan spiritual. Kegiatan ibadah seperti zikir dan sholat tahajud ini berperan dalam memperkuat hubungan spiritualitas jamaah dengan Tuhan. Nah, pengalaman spiritual ini tidak hanya memberikan kenyamanan, namun juga memperkokoh identitas dan tujuan hidup mereka. Dalam perspektif psikologi, kedekatan spiritual ini dapat menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Kemudian yang ketiga, pengelolaan stres. Iktikaf terbukti bermanfaat dalam membantu jamaah mengatasi stres. Dengan melaksanakan praktik ibadah secara teratur, jamaah melaporkan bahwa mereka itu mampu menangani tekanan dan masalah mental dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, variasi pengalaman. Nah, walaupun manfaat penyembuhan diri itu berbeda-beda bagi setiap individu, jamaah yang secara rutin berpartisipasi dalam itikaf ini menunjukkan peningkatan ketenangan jiwa yang signifikan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa konsistensi dalam beribadah itikaf itu dapat memperkuat dampak positif pada kesehatan mental mereka. Kemudian yang kelima, teori gelombang otak alfa. Nah, pada penelitian ini menekankan signifikansi pemahaman gelombang otak alfa dalam praktik ibadah seperti itikaf. Hasil ini tuh tidak hanya memberikan pemahaman mengenai mekanisme psikologis yang mendasari penyembuhan diri, tetapi juga menyoroti kemungkinan itikaf itu sebagai metode yang efektif untuk mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental para jemaah. Kemudian yang terakhir, refleksi diri. Nah, itikaf ini memberi kesempatan bagi para jamaah untuk melakukan refleksi dan berpikir mendalam. Tahapan ini tuh sangat penting dalam mendukung individu itu untuk mengenali dan menyelesaikan berbagai tantangan yang mereka alami dengan mempertimbangkan pengalaman hidup serta tujuan mereka. Jamaah ini bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hasil dan diskusi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raka atas penyampaian materinya. Selanjutnya mengenai kesimpulan akan disampaikan oleh Farhan. Kepadanya saya persilakan. Baik, sekali lagi untuk bagian kesimpulan akan disampaikan oleh Farhan. Kepadanya saya persilakan. Baik, jadi penelitian ini itu menunjukkan bahwa kegiatan itikaf memberikan dampak positif terhadap proses self-healing para jamaah dalam suasana masjid yang tenang, terutama di malam hari. Nah, jamaah merasakan kedamaian emosional dan semakin dekat secara spiritual. Aktivitas ibadah seperti zikir, doa, sholat tahajud, dan membaca Al-Quran menjadi momen refleksi diri yang mendalam. Nah, ini membantu jamaah untuk mengelola stres dan tekanan hidup. Nah, proses ini sejalan dengan teori gelombang otak alfa, di mana kegiatan meditasi seperti itikaf menciptakan relaksasi dan ketenangan pikiran. Jadi secara keseluruhan, itikaf bukan hanya ibadah sunnah, tetapi juga bisa dijadikan strategi untuk meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan spiritual. Nah, penelitian ini mendorong pentingnya kegiatan itikaf sebagai kebagian dari pendekatan religius dalam pengelolaan stres dan penguatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Saudara Farhan atas pemaparan materinya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan mengenai materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Wa khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.